Shalom, perkenalkan nama saya Ririn Indarwati. Saya volunteer dari Jonathan Stian Ministry dan pelayan Tuhan dari Gereja Keluarga Allah Yogyakarta. Saya ingin menyaksikan karya Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Saya dulu beragama non-Kristen. Ketika saya mengikuti Yesus, keluarga saya marah besar. Hampir saya diusir dari rumah dan dikeluarkan dari kartu keluarga. Saya juga dicegah tidak boleh ke gereja dan bahkan mantan saya yang beragama Kristen pun melarang saya untuk ke gereja. Saya hampir berkali-kali berusaha untuk bunuh diri karena saya terus ditekan dan disisihkan. Tetapi Tuhan tidak kekurangan cara tetap memegang saya dan menyertai saya walaupun saya sendiri. Singkat cerita, di awal tahun 2021 adalah awal dari kehancuran hidup saya dalam semua aspek. Dalam pekerjaan saya yang saat itu pandemi dan gaji saya turun drastis. Dalam percintaan saya, dulu saya pernah berpacaran selama 14 tahun. Kami sudah merencanakan untuk menikah, tetapi saya ditinggal dia menikah dengan wanita lain tanpa alasan dan tanpa kata berpamitan. Saya merasa dibuang seperti sampah. Hidup saya dihancurkan tanpa belas kasih. Hanya demi dia menikahi wanita yang sudah dipacarinya selama 8 tahun di belakang hubungan kami. Dan keluarga saya yang semakin menekan saya untuk kembali ke agama saya yang dulu. Saya merasa sudah tidak hidup lagi. Saya hopeless. Saya sudah tidak percaya pada siapapun. Saya tidak mau makan dan berat badan saya turun hampir 10 kilo. Tetapi Tuhan tidak kekurangan cara untuk menghidupkan saya kembali. Tuhan mengirimkan kakak yang sangat mengasihi saya, yang Tuhan pakai untuk menolong saya dan membawa saya beribadah pertama kali di Gereja Keluarga Allah. Saat pertama kali ibadah, saya menangis. Saya sampai bilang, Tuhan, saya tidak mau melihat dunia luar lagi. Saya mau di sini saja sama Tuhan. Sampai saya merasakan Tuhan pertama kali berbicara kepada saya. Tuhan mengatakan, Aku yang akan menyertaimu, jangan takut. Dan saya pegang erat-erat kata-kata itu. Kalau memang itu suara Tuhan, saya pasti disertai. Saya tidak akan takut. Pada saat itu, saya mendengar khotbah dari Pastor Nita yang mengatakan, kalau mau mendengar suara Tuhan, kita doa puasa selama 40 hari. Dan tanpa ragu, saya langsung melakukan doa puasa selama 40 hari. Disitulah awal di mana saya mendengarkan suara Tuhan. Tuhan mengubahkan hidup saya dan memulihkan hidup saya untuk menjadi alatnya. Saya yang dulu penakut, tidak tahu kasih pengampunan, saya yang dibuang seperti sampah, dipandang sebelah mata, selalu direndahkan, dan hidup saya dihancurkan tanpa belas kasih. Tetapi Tuhan menggendong saya, mendandani saya, memulihkan saya, dan mengubah hidup saya menjadi wanita yang Tuhan pakai luar biasa untuk menjadi alatnya. Tuhan mengajari saya berterima kasih, mengampuni, dan mendoakan berkat orang-orang yang Tuhan pakai untuk membentuk saya. Walaupun secara manusia mereka sadar dan tahu apa yang mereka perbuat. Tetapi
Tuhan terus mengajarkan saya untuk berdoa seperti tertulis dalam Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan membalikkan hidup saya 180 derajat, melembutkan hati keluarga saya, menerima saya mengikut Yesus, bahkan semakin mengasihi saya. Saya mendapatkan pekerjaan mujizat yang dari Tuhan. Tuhan menempatkan saya di lingkungan yang penuh dengan kasih Tuhan. Tuhan memberikan keluarga rohani yang sangat mengasihi saya. Saya juga bisa melayani di Gereja Keluarga Allah Yogyakarta di tim ibadah The Star jam 9. Dan saya juga melayani sebagai admin online dari Jonathan Setiawan Ministry. Yang di situ saya bukan hanya bisa melayani di lingkup gereja saja, tetapi saya bisa melayani dari berbagai kalangan dan tanpa batas. Tuhan juga mengizinkan saya menjadi seorang KKS, menitipkan anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang hebat, anak-anak yang mau dibimbing, dimuridkan, dan sangat mengasihi saya. Tuhan membuat orang-orang yang paling merendahkan saya menjadi saksi paling nyata, melihat keberhasilan saya yang disertai Tuhan. Dalam hidup saya, yang saya mau hanya perkenanan dan penyertaan Tuhan. Saya mau pegang erat-erat Tuhan. Saya hidup sampai sekarang ini karena anugerah Tuhan. Saya adalah bukti kasih dan kuasa Tuhan kita yang hidup. Hidup saya untuk Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, walaupun saya tidak mampu, saya akan melakukan. Karena saya tahu, ketika Tuhan sudah memerintahkan, Tuhan sendiri yang akan menyertai saya dari awal sampai akhir. Kerinduan saya adalah agar saudara semua mengenali Tuhan yang kita sembah dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Maka hidup saudara akan diubahkan sempurna dalam Tuhan. Apapun masalah yang saudara hadapi, percayalah, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Demikian kesaksian saya, kiranya menjadi berkat dan membangkitkan roh saudara semua dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.